Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat, mari kita dengarkan dan saksikan terlebih dahulu bagaimana sikap tegas daripada Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin, yang mana dalam hal ini mengkritisi atas kemunculan orang-orang yang pada saat ini membatalkan dan membenci para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap tempat ada perkataan yang pantas diucapkan, setiap perkataan ada tempat yang lebih tepat untuk diucapkan. Menyampaikan suatu hal walaupun itu kebenaran, tapi di luar tempatnya dan konteksnya itu kan menjadi fitnah. Sehingga itulah yang saya katakan tadi. Silahkan kalau melakukan kajian, tapi jangan menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang merusak hubungan orang tua dengan anak, hubungan yang lebih muda dengan yang lebih tua, hubungan antara murid dengan guru, itu kan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada sekedar manfaat yang ditemukan. Kalau tujuannya adalah untuk menghentikan langkah oknum dalam tanda petik yang hanya mengandalkan nasab tanpa punya prestasi-prestasi yang lain baik di bidang keilmuan ataupun bidang ibadah, kemudian minta dilayani, silahkan. Itu bisa digunakan untuk menghentikan tindakan-tindakan yang tidak baik dari mereka. Tapi jangan digebiar ulang. Jangan masuk kepada semuanya. Dan nampaknya kalau saya melihat sekarang ini, itulah yang dilaksanakan oleh para kiai-kiai yang tidak banyak komentar. Mungkin sampean melihat akhir-akhir ini di Lirboyo, di Peloso, di Sidogiri, di Sarang, dimanapun, dalam upaya untuk seperti itu, bukan berarti kita tidak mengangkat ulama Nusantara, kan itu kan sudah bisa dipertanyakan karena kita bagian dari ulama Nusantara. Tapi kenapa kalau ada acara hampir rata pesantren-pesantren besar sekarang ada kiainya, ada habibnya, mau di Sukorojo, mau di Kiai Holil di Wali Songo, mau di mana ada kiainya, ada habibnya, ada kiainya. Ini sebetulnya adalah pembelajaran kepada masyarakat bahwa kita tidak akan pernah berhenti menghormati. Tetapi kalau yang diundang itu kan yang jelas ilmunya, habib yang memang alim, habib yang memang berilmu, habib yang memang baik. Lah yang dalam tanda petik tadi yang saya katakan itu yang hanya mengandalkan keturunan minta fasilitas, ya tidak akan diundang ke pondok-pondok itu. Berarti kalaupun kita kemudian mau memberikan pelajaran kepada oknum yang salah, tapi tidak menyasar kepada keseluruhannya. Karena bagi saya pribadi, ketika saya ketemu dengan Habib, kalau itu sudah guru saya, dan saya juga punya sanad keilmuan untuk berguru kepada beliau, atau apalagi beliau adalah pembimbing rohani saya mana peduli dia itu mau Ba'alawi mau bukan, maksud saya mau keturunan Rasulullah mau bukan gitu loh. Karena saya menghormatinya bukan karena itu, karena ilmunya, karena ibadahnya gitu. Ya dalam tanda petik ketika dia sudah yakin pasti Ba'alawi dan yakin keturunan Rasulullah, tapi kemudian berpolah dan minta dihormati padahal tidak ada prestasi di bidang keilmuan, di bidang kesolehan, di bidang spiritual, ya tidak dulu lah. Itulah yang kita ajarkan kepada masyarakat. Saya kira tidak perlu untuk diperpanjang hal yang semacam ini. Pesan-pesan dia mungkin tentang isu nasab itu, pesan untuk masyarakat dan pesan untuk netizen yang kemudian mungkin mereka silakan kalau mau masuk pada wilayah ini, tetapi harus didasarkan kepada ilmu. Jangan orang yang tidak punya ilmunya ikut berbicara. Itu yang akan menjadi malapetaka di mana. Orang yang ikut komentar padahal tidak tahu dasarnya, sehingga yang timbul suudon dan lain sebagainya. Apapun hasil keyakinan dari setiap orang yang mendengar, mengkaji, mencari dan meneliti, jangan merubah akhlak. Nggak ada perlunya. Inti daripada ilmu itu adalah akhlak. Ilmunya didapat tapi akhlaknya berubah. Kan bukan lagi sebagai muslim yang baik. Ingat, muslim yang baik itu yang pertama salimul akidah, akidahnya selamat. Yang kedua sahihul ibadah, ibadahnya benar. Akidahnya selamat, ibadahnya benar. Yang ketiga adalah matinul khuluq, akhlaknya baik. Jadi akidahnya benar tapi akhlaknya jelek. Akidahnya benar, ibadahnya kacau. Lah ini tentu yang muslim. Terus apa lagi? Dia nafi'al li ghairi. Jadi ibadahnya baik, akhlaknya selamat, kemudian akhlaknya akidahnya selamat, akhlaknya baik, dia mampu untuk bermanfaat kepada orang lain. Seperti itu. cukup ya. Ada yang mau ditambah? Sambut saya cukup. Sahabat-sahabat Nawaf Official dimanapun berada, telah kita dengarkan bersama bagaimana tadi tanggapan ataupun sekaligus kritikan atas kemunculan orang-orang yang pada saat ini masih melakukan serangan terhadap para habaib Sadah Ba'alawi. Tanggapan tadi berasal daripada lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin, ya, yang mana dalam hal ini beliau mengkritisi atas kemunculan orang-orang
orang-orang yang mengatasnamakan ulama pribumi, kiai pribumi, membela ulama Nusantara dan sebagainya. Tetapi faktanya, fakta di lapangan, mereka malah membuat kegaduhan dengan mengatasnamakan ulama kiai pribumi, ulama pribumi dan sebagainya. Dan ketua daripada lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama tersebut, Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin, menyoal terkait kemunculan daripada orang-orang yang membatalkan nasab Sadah Ba'alwi. Sangat amat disayangkan, kata beliau, orang-orang yang pada saat ini tengah berpolemik dengan para habaib, terutama Kiai Maduddin Abbas Buntat, Puan Plere, dan sebagainya. Di dalam setiap narasinya, di dalam setiap ceramahnya, ataupun kajian-kajian dan sebagainya, mereka memukul rata seluruh habaib keturunan Sadah Ba'alwi dianggap salah oleh mereka. Dan jikalaupun kata Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin tadi, jikalaupun dia berniat, kelompok daripada Kiai Maduddin ini berniat untuk mengkanter orang-orang atau habib-habib yang mungkin berperilaku tidak baik dan sebagainya, sering mengajarkan khurafat dan sebagainya, ya silahkan. Tetapi dalam hal ini atau Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin menegaskan bahwasannya jangan sampai memukul rata. Seluruh habaib dianggap salah, seluruh habaib dianggap sesat, seluruh habaib itu dianggap pembohong. Sangat amat banyak sekali para habaib yang berperan penting mendidik umat, mengajar umat, dan memberikan ilmu-ilmu keagamaan kepada masyarakat Indonesia ya. Nah, dalam hal ini Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin juga menegaskan bahwasannya ketika kita melihat isu polemik batalnya nasab Sadah Ba'alwi, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ketika kita melihat adanya isu polemik batalnya nasab Sadah Ba'alwi ini, silahkan kita mengambil ilmu. Tetapi jangan menjadikan kita mengambil ilmu tersebut sehingga kita tidak memiliki akhlak. Dan telah kita ketahui bersama juga bagaimana setelah munculnya isu polemik batalnya nasab Sadah Ba'alwi ini, orang-orang terkhusus yang benci terhadap para habaib ini terus-menerus menebarkan narasi-narasi provokasi, ujaran-ujaran kebencian, dan sebagainya. Sehingga dalam isu polemik batalnya nasab Sadah Ba'alwi ini, apa yang didapat? Yaitu perpecahan. Umat muslim jadi berkubu-kubu, mereka malah saling serang satu sama lainnya. Dan saya pun sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin. Dalam isu polemik batalnya nasab Sadah Ba'alwi ini, kita jangan sampai ikut berbicara jikalau kita tidak memiliki ilmu atau dasar keilmuan yang mumpuni terkait polemik batalnya nasab Sadah Ba'alwi. Karena ujung-ujungnya, jikalau kita tidak memiliki ilmu pengetahuan terkait soal nasab, ujung-ujungnya malah ke arah narasi perpecahan, seperti halnya mereka malah mengumbar aib-aib para habaib, mengumbar narasi-narasi provokasi dan sebagainya. Dan hal-hal tersebut itu sangat amat jauh daripada akhlak seorang muslim yang seharusnya beradab dan menjaga persatuan dan kerukunan. Baik sahabat-sahabat yang official, mudah-mudahan dengan adanya isu polemik batalnya nasab Sadah Ba'alwi ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa terjaga hati kita, terjaga lisan kita, terjaga pikiran kita daripada hal-hal yang menyebabkan diri kita, pikiran kita, hati kita dengki menjadikan diri kita, hati kita dengki terhadap sesama muslim. Karena telah kita lihat bersama juga bagaimana kelompok yang pada saat ini tengah mengajak-ngajak umat untuk membenci para habaib, mereka dengan berbagai cara, dengan berbagai alasan melakukan hal-hal yang sangat amat di luar nalar, seperti melakukan provokasi dan sebagainya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.